Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang obat-obat antivirus ya. Sebagai pendahuluan, obat antivirus itu bisa berfungsi sebagai profilaksis ataupun terapi pada saat ini belum mencapai hasil seperti apa yang diinginkan oleh manusia ya. Berbeda dengan antimikrobal lainnya, antivirus yang dapat menghambat atau membunuh virus juga akan dapat merusak sel hospes di mana virus itu berada. Ini karena replikasi virus RNA maupun DNA berlangsung di dalam sel hospes dan membutuhkan enzim dan bahan lain dari hospes. Tantangan untuk pengembangan obat antivirus adalah bagaimana menemukan suatu obat yang dapat menghambat secara spesifik salah satu proses replikasi virus seperti pelekatan, uncoating, dan replikasi. Analisis biokimia dari proses sintesis virus telah membuka tabir bagi terapi yang efektif untuk beberapa infeksi seperti virus herpes, beberapa virus saluran nafas, human immunodeficiency virus atau HIV. Sejumlah obat antivirus yang dikembangkan di dekade 50 dan 60-an saat ini memiliki pemanfaatan yang terbatas. Obat ini adalah idoxuridin, vidarabin, dan sitarabin. Obat ini tidak selektif dalam menghambat replikasi virus sehingga banyak fungsi sel hospes juga dihambat. Sehingga sejak tahun 1957 telah diketahui bahwa interferon dapat menghambat replikasi virus sehingga alamiah interferon dihasilkan oleh sel manusia dan mamalia yang terinfeksi virus atau distimulasi oleh zat alamiah atau sintetik lainnya. Berkat kemajuan teknologi rekayasa rekombinan DNA, maka sekarang interferon mulai mendapat perhatian untuk pemanfaatan di dalam klinis. Berikut adalah beberapa obat antivirus. Yang pertama ada amantadin. Obat ini larut dalam air dan merupakan amintrisiklin yang diduga bekerja menghambat fase ujung dari proses peraktifan virus influenza A, tetapi mekanisme secara rinci tidak diketahui. Proses pelekatan virus kepada sel hospes, penetas aktivitas RNA, dependent RNA polimerase, semuanya tidak dihambat oleh amantadin. Absorpsi obat ini dari saluran cerna berlangsung secara baik. Pada manusia, amantadin tidak dimetabolisme dan diekskresi melalui urin dalam bentuk di obat ya. Waktu paruh eliminasi sekitar 16 jam dan bertambah lama pada usia lanjut dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Efek samping amantadin berupa gangguan susunan saraf pusat seperti kebingungan, gelisah, halusinasi, dan kejang, bahkan bisa menimbulkan koma. Turunan baru dari amantadin adalah rimantidin, merupakan amantadin yang mengalami biotransformasi ekstensif sehingga diekskresi melalui ginjal. Dalam bentuk tak diubah, hanya kurang dari 15%. Efek samping terhadap susunan saraf pusat lebih ringan dari amantadin. Yang kedua adalah asiklovir. Asiklovir diambil secara selektif oleh sel yang terinfeksi oleh virus herpes.
Untuk mengaktifkan asiklovir, obat ini harus diubah ke bentuk monofosfat oleh timidin kinase milik virus tersebut. Afinitas asiklovir terhadap timidin kinase asal virus herpes ini 200 kali lebih besar dari yang asal sel manusia atau mamalia. Setelah terbentuk asiklovir monofosfat atau asiklo GMP, fosforilasi berikutnya dilakukan dengan enzim dari sel host pes menjadi asiklo GDP dan terakhir asiklo GTP. Bentuk akhir inilah yang secara selektif menghambat DNA polimerase virus dengan berkompetisi terhadap deoksiguanosin trifosfat. Selain itu, asiklo GTP juga diinkorporasi ke dalam DNA virus yang sedang memanjang yang mengakibatkan terminasi biosintesis rantai DNA virus resistensi alami terhadap beberapa strain dari virus herpes simplex dan varicella zoster. Efek samping dari asiklovir adalah mual muntah, pusing, tetapi efek samping ini jarang sampai memerlukan penghentian pengobatan. Indikasi efektif terhadap infeksi virus herpes simplex tipe 1 dan 2 termasuk herpes mukokutaneus jenis kronis dan recurrent pada pasien yang terganggu fungsi imunologiknya atau biasa dikenal dengan istilah imunokompromis juga diindikasikan untuk HSV encephalitis neonatus dan CVZ virus varicella. Yang ketiga adalah ganciclovir. Ganciclovir analog nukleosida asiklik dari guanin ini disintesis pada waktu mencari obat antivirus yang efektif terhadap CMV. Secara farmakogenetik, bioavailabilitas oral sangat rendah, sehingga ganciclovir diberikan melalui infus intravena. Obat ini tersebar luas ke berbagai jaringan termasuk otak. Kadar di plasma mencapai di atas kadar hambat minimum untuk isolat CMV, yakni 0,02 sampai 3 mikrogram per mililiter. Waktu paruh berkisar antara 3 sampai 4 jam, tetapi menjadi sekitar 3 jam pada penderita gagal ginjal yang hebat. Penelitian pada hewan memperlihatkan bahwa ganciclovir diekskresi melalui ginjal dalam tubuh dalam bentuk utuh. Efek samping akan mensupresi sumsum tulang, dapat terjadi neutropenia dengan kurang dari 1000 sel per milimeter kubik pada 40% pasien yang diberikan obat ini. Indikasi toksisitas yang tinggi ganciclovir hanya diindikasi untuk kasus infeksi oleh CMV yang mengancam jiwa atau penglihatan pasien. Berikutnya ada ribavirin, suatu analog dari nukleosida purin yang secara in vitro menghambat berbagai macam virus RNA dan DNA. Mekanisme kerja ribavirin difosfolidasi di dalam sel oleh enzim sel hospes menjadi bentuk trifosfat. Ribavirin menghambat virus saluran nafas seperti virus influenza A dan B. Farmakokinetik, bioavailabilitas oral sekitar 45%, kadar puncak di plasma dicapai 1-2 jam kemudian. Kadar plasma yang tinggi harus mencapai pada pemberian intravena. Ribavirin diakumulasi di eritrosit dengan waktu paruh sekitar 40 hari. Ribavirin dapat diberikan secara aerosol. Efek samping dari ribavirin adalah dapat terjadi anemia karena
hemolisis ekstravaskuler, dan supresi sumsum tulang. Ribafin bersifat teratogenik dan mutagenik pada hewan percobaan yang kecil. Pemberian jangka waktu lama menimbulkan gangguan gejala susunan saraf pusat dan saluran cerna. Indikasi untuk infeksi dengan demam Lassa yang mengancam jiwa diberikan sistemik dan sangat efektif. Untuk terapi penderita pneumonia karena respiratory syncytial virus diberikan sebagai aerosol ke dalam oksigen hood. Untuk terapi oral, ribavirin tidak efektif pada penderita infeksi virus pernafasan. Berikutnya ada zidovudin. Mekanisme kerja dari zidovudin, bentuk trifosfat zidovudin diperoleh dengan bantuan enzim sel hospase. Bentuk ini sangat efektif sebagai inhibitor kompetitif reverse transkriptase dan HIV dan retrovirus lainnya. Secara farmakokinetik, zidovudin diserap lebih dari 50% pada pemberian oral. Kadar puncak dicapai dalam 30-90 menit. Waktu paruh eliminasi sekitar 1 jam. Zidovudin dimetabolisir dengan cepat ke metabolit 5 glukuronid yang tidak memiliki aktivitas antivirus. Diekstraksi melalui ginjal. Untuk efek samping, granulositopenia dan anemia dapat terjadi sampai pada 40% jumlah penderita yang diobati dan dia biasanya timbul setelah 2-6 minggu pengobatan. Indikasi zidovudin adalah untuk pengobatan infeksi HIV pada pasien dengan gejala infeksi HIV yang pernah mengalami pneumonia akibat pneumocystis carini atau penderita HIV dengan jumlah absolut limfosit tipe CD4 kurang dari 200 per mikrometer kubik. Interaksi obat, semua obat yang mengganggu sumsum tulang atau fungsi ginjal akan dapat meningkatkan toksisitas dari zidovudin. Sebagai contoh ada dapson, interferon, zat kemoterapi, kanker lainnya. Berikutnya ada idoxuridin. Idoxuridin merupakan analog timidin, mengalami fosforilidasi di dalam sel dan bentuk trifosfat akan masuk ke DNA sel mamalia maupun DNA virus. Jadi obat ini hanya efektif terhadap virus DNA, terutama virus herpes dan pox. Indikasinya obat ini sekarang hanya untuk terapi keratitis karena herpes simplex dan diberikan secara topikal. Efek samping adalah iritasi, nyeri, dan rasa gatal lokal, fotofobia, dan udem kelopak mata. Berikutnya ada interferon. Interferon sebenarnya adalah sitokin, kelompok dari glikoprotein yang dihasilkan oleh sel mamalia. Bila sel tersebut terpapar oleh virus, double strain RNA, dan banyak zat lain seperti eksotoksin, bakteri, dan polyanion, interferon dapat dibagi dalam 3 tipe yang dinamakan alfa, beta, dan gamma interferon. Sekarang ini interferon terbagi tipe dihasilkan melalui proses rekayasa rekombinan DNA. Untuk mekanisme kerja, efek antivirus kemungkinan sekali akibat interferon mengikat pada reseptor khusus di permukaan sel yang kemudian reaksinya menghambat atau mengganggu proses uncoating, RNA transcription, protein sintesis, dan assembly virus.
Farmakokinetik. Interferon tidak dapat diserap secara oral setelah pemberian intramuskular ataupun subkutan dari alfa interferon. Kadar puncak dicapai pada waktu 4-8 jam. Di cairan tubuh, interferon cepat sekali diinaktivasi, mungkin sekali karena interferon dikatabolisir oleh hati. Efek samping pemberian dari interferon dilaporkan menimbulkan demam, malaise, dan rasa lelah. Pemberian jangka lama dapat menimbulkan rambut rontok. Leukopenia yang berkaitan dengan dosis dilaporkan timbul dengan interferon jenis rekombinan maupun yang alamiah. Indikasi interferon alfa saat ini telah disetujui untuk digunakan untuk hairy cell leukemia, kemudian AIDS-related Kaposis sarcoma, dan kondilomata acuminata. Interferon alfa tidak efektif untuk infeksi CMV. Interferon bermanfaat optimal bila dikombinasikan dengan terapi lain seperti antivirus dan anti kanker lainnya. Selanjutnya untuk infeksi HIV dan AIDS. Penderita dengan antibodi seropositif terhadap HIV dan hitung limfosit CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik diterapi jangka panjang dengan zidovudin 200 mg per oral tiap 4 jam. Sebenarnya obat zidovudin ini hanya memperpanjang masa hidup pasien sampai 50% mortalitas dari kurang 12 bulan menjadi kira-kira 24 bulan. Jadi peluang hidupnya diperpanjang 50%. Infeksi virus herpes. Infeksi herpes virus tipe 1 asiklovir memberikan hasil yang baik untuk infeksi oral labial. Pada ensefalitis, pemberian asiklovir 4 maupun vidarabin 4 dapat meninggalkan survival rate. Dalam hal ini, asiklovir lebih unggul dari vidarabin. Infeksi HSV tipe 2. Tipe ini biasanya menimbulkan herpes genitalis. Bentuk primer dari herpes genitalis dapat diobati dengan asiklovir yang menghasilkan penyembuhan dan hilangnya rasa nyeri lebih cepat. Pemberian topikal asiklovir sama sekali tidak efektif, sedangkan oral memberikan efek yang sedang. Infeksi virus varicella zoster. Bentuk lazim pada anak-anak biasanya sering dan tidak membutuhkan obat antivirus. Ada kalanya penyakitnya memberat, terutama pada pasien yang disertai defisiensi imunologis. Untuk herpes zoster pada satu dermatom, pemberian antivirus tidak dianjurkan. Tidak ada efek terhadap neuralgi pasca herpes. Pemberian asiklovir atau vidarabin hanya pada pasien yang disertai defisiensi imunologis. Infeksi sitomegalovirus atau CMV, retinitis karena CMV pada pasien S diberi glanciclovir, tetapi obat ini menimbulkan banyak efek samping. Infeksi Epstein-Barr virus atau EBV. Infeksi EBV sebenarnya bersifat self-limited sehingga tidak perlu terapi antivirus. Secara in vitro, asiklovir, vidarabin, dan ganciclovir memiliki aktivitas terhadap penghambatan virus EBV. Untuk virus hepatitis, hanya infeksi kronis akibat hepatitis C telah disetujui FDA Amerika Serikat untuk diterapi menggunakan interferon alfa. Sedangkan untuk hepatitis B masih belum direkomendasikan. Berikut penjelasan obat-obat antivirus. Ya, silahkan dikembangkan dengan mempelajari dari buku-buku ataupun materi lainnya. Saya akhiri materi kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.